Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Selamat pagi para siswa-siswaku kelas 10 dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Dan harapannya nikmat kesehatan ini dapat kalian gunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Salah satunya adalah tentunya beribadah kepada Allah, sholat, bantu orang tua, mengaji, dan yang tidak kalah penting sebagaimana kalian posisinya sebagai murid adalah kalian gunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tertib. Meskipun masih dalam model pembelajaran yang daring, maka kesabaran kalian tetap harus diutamakan supaya tetap konsisten dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang adab kepada orang tua. Langsung saja kita lihat slide-nya. Ya, sudah nampak ya slide-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua. Nah, meskipun di situ judulnya adab kepada orang tua dan guru, tapi hari ini akan Pak Guru sampaikan adalah adab kepada orang tua. Nah, sebagai seorang anak, kita mulai dari secara naluri saja ya. Sebagai seorang anak, tentu kita sudah sepantasnya untuk berbuat baik, membalas budi orang tua yang sudah melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai besar dengan penuh ketulusan, kasih sayang. Nah, secara naluri kita sebagai manusia yang normal dalam arti ya akalnya hidup, batiniahnya juga hidup, tidak keras. Nah, ini tentu akan berbuat baik kepada orang tua dan tidak akan durhaka kepada orang tua. Tapi yang kita temui tentu kan orang-orang itu, orang lain itu mempunyai berbagai alasan untuk melakukan perbuatan yang itu termasuk perbuatan durhaka. Nah, harapannya setelah mempelajari ini, para siswa sekalian itu bisa lebih bijaksana memilih apakah tindakan yang kita lakukan itu termasuk durhaka atau tidak, apakah yang seperti ini termasuk menentang atau tidak. Nah, harapannya selain kita menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, kita juga menyenangkan hati orang tua. Nah, saya akan memulai tentang kajian tentang adab kepada orang tua ini dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, Allah maksudnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu atau hidup denganmu, maksudnya ini, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi di situ dari ayat 23 ini ada berbagai contoh ya, berbagai contoh sikap yang harus kita laksanakan terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada perintah orang tua, sepanjang itu dalam segala hal yang sifatnya adalah baik, ya, sifatnya baik.
Pokoknya kalau disuruh orang tua, diperintah orang tua, yang sifatnya perintah itu adalah untuk menuju kepada takwa kepada Allah, itu wajib untuk kita ikuti. Sebaliknya, kalau perintah itu adalah perintah yang kaitannya adalah mempersekutukan Allah dan menuju kepada kemaksiatan, maka itu tidak boleh untuk kita ikuti, sekalipun itu adalah perintah orang tua. Nah, bagaimana cara menolaknya? Nah, menolaknya adalah dengan cara yang baik tentunya, karena di satu sisi kan kita tidak boleh untuk berkata kasar atau membentak atau melawan orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak berkata kasar dan membentak-bentak kepada orang tua. Adab yang kedua adalah tidak boleh berkata kasar ataupun membentak kepada orang tua. Ya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya, jika salah satu di antara mereka atau keduanya itu sudah dalam usia lanjut, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan ini adalah bentuk perumpamaan kata yang paling ringan untuk menggambarkan suatu penolakan atau mengeluh atau kata-kata cacian yang paling ringan saja tidak diperbolehkan, apalagi kok sampai pada kata-kata yang sifatnya adalah membentak-bentak, nadanya tinggi, ditambahi dengan kalimat-kalimat yang kasar. Nah, ini tentu jauh lebih parah daripada hanya sekedar kata padahal kata yang paling saja tidak boleh. Nah, ini barangkali secara tidak sadar seringkali kita keluar dari mulut kita. Nah, hari ini silahkan sampai seterusnya dikontrol kata-katanya. Misalnya sedang nge-game, terus ibunya memanggil, tolong bantu ibu sebentar. Bentar toh Bu, ini baru nge-game nanggung, udah mau naik level. Nah, itu secara tidak sengaja, meskipun tidak sengaja keluar dari mulut kita, tapi itu suatu ucapan yang kasar. Adapun adab yang selanjutnya adalah merawat orang tua ketika sudah mencapai masa tuanya. Jadi ketika orang tua sudah tua, itu kan tentunya membutuhkan pendamping, ya, karena orang yang sudah lanjut usia itu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti kita yang masih muda itu tentunya akan merasa kesulitan. Maka sangat-sangat membutuhkan bantuan kita yang masih muda untuk memberikan pelayanan kepada mereka supaya orang tua kita itu bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Karena apa? Nah, karena ini bentuk belas budi kita sebagai anak. Sejak kecil kita sudah dirawat, mulai dari kandungan, ibu mengandung kita, kemudian kecil kita dirawat dengan penuh kasih sayang, besar kita membutuhkan biaya yang banyak, orang tua banting tulang untuk menyekolahkan kita. Nah, balasannya apa? Nah, ketika orang tua sudah renta, ya kita wajib untuk mendampinginya, untuk membantunya. Jangan justru seorang ibu hidup sendirian di akhir hayatnya, anak-anaknya sudah sukses merantau semua. Nah, ini yang kadang menjadi dilematis, ya. Di satu sisi anak itu mengejar cita-citanya, tapi di satu sisi dia sudah meninggalkan seorang ibu di kampung, di rumah sendirian, atau kalau masih ada bapaknya yang berdua dengan bapaknya. Ini merupakan suatu pilihan yang sangat sulit, ya. Nah, tapi di sini kalau kita mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah perintahnya adalah merawat orang tua kita
di masa rentanya, apalagi orang tua kita itu sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa bantuan orang lain. Nah, tentu siapa lagi kalau bukan kita sebagai seorang anak. Kemudian yang keempat adalah selalu menyenangkan hati orang tua dan meninggalkan hal-hal yang membuat susah orang tua. Orang tua itu mendidik kita, mengasuh kita itu dengan penuh kasih sayang tanpa ada hal-hal yang mungkin bagi kita itu hal-hal yang membuat kita itu tidak suka, tapi itu sejatinya adalah demi kebaikan kita. Kadang ada hal yang seperti itu. Nah, tentu kita tidak boleh untuk membuat orang tua kita itu sakit hati. Perintahnya adalah untuk selalu menyenangkan hati orang tua kita. Karena apa? Karena ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah itu juga tergantung pada murka orang tua. Nah, jangan sampai, karena ketika orang tua ridho, insya Allah juga akan ridho. Nah, kalian sebelum berangkat sekolah minta doa kepada orang tua, ridho Bu, doakan semoga selamat sampai sekolah, sampai pulang lagi, mencari ilmu yang bermanfaat. Ya nak, tak ridho nih. Nah gitu nanti insya Allah juga ridho. Hasilnya apa? Hasilnya kalian berangkat sekolah dengan aman, di sekolah bisa mendapatkan pelajaran dengan lancar, mudah memahami materi, kemudian nanti lulus dengan nilai yang bagus, akhlak yang bagus, karakter yang unggul, dan kalian bisa berguna di masyarakat, sukses karirnya. Nah, itu adalah hasil dari orang tua yang diawali dari rumah, ya, dari berangkat sekolah tadi. Kemudian yang kelima adalah tidak durhaka kepada orang tua. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ada 3 perkara yang merupakan dosa besar, yaitu yang pertama adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, dan menjadi saksi palsu. Nah, durhaka kepada orang tua itu menjadi salah satu contoh sikap durhaka kepada Allah. Perilaku durhaka kepada manusia, durhaka kepada ibu adalah contoh dari perilaku dosa besar. Padahal yang namanya dosa besar itu ya tidak diampuni oleh Allah sebelum kita melakukan taubatan nasuha. Ya. Nah, yang keenam adalah senantiasa mendoakan orang tua kita. Ya, tentu ini hal-hal doa yang sudah kalian hafal harusnya, karena sejak kecil kita sudah diajari untuk berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku yang telah merawatku. Nah, angka lebih baiknya ini doa ini dibaca setiap hari ya, minimal setelah selesai sholat lah ya. Setelah selesai sholat kalian berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau lebih baik lagi kalian tambahi mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi mendoakan diri kita sendiri, mohon ampun kepada Allah. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah mohonkan ampun untuk diri kita sendiri, mohon ampun untuk kedua orang tua kita, mohonkan ampun untuk guru-guru kita dan saudara-saudara kita selama umat muslim dan umat mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Jadi itu setidaknya ada 6 minimal, dan masih banyak lagi jika kalian membaca dari hadis-hadis itu. Dan dari para contoh-contoh yang lain sudah banyak, tapi setidaknya 6 itu yang pokok untuk kita laksanakan. Nah, tentu ada pertanyaan, nah Pak, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, salah satu maupun salah dua? Ya, ada 4 kewajiban kita diriwayatkan dari hadis Ahmad pada orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu yang pertama adalah melaksanakan wasiatnya, kemudian kita melunasi hutang-hutangnya kalau ada hutang, kemudian memohonkan ampun kepada orang tua kita, dan yang keempat adalah senantiasa menjalin hubungan baik dengan teman-teman ayah kita atau ibu kita atau orang tua kita. Ada 4. Tapi di sini kita tambahi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Karena apa? Ini adalah meskipun ini fardu kifayah bagi orang-orang yang ada di situ merawat jenazah, tapi sesungguhnya yang kewajiban untuk merawat jenazah atau mengurusi jenazah orang tua kita itu ya kita sebagai anaknya, bukan malah kita menyerahkan kepada orang lain. Tentu dengan alasan misalnya karena kalau memang tidak punya ilmunya ya kita serahkan kepada ahlinya, misalnya Bapak Mudim, Pak Kaum atau Pak Kiai yang ada di situ yang sudah biasa untuk mengurusi jenazah. Tapi bukan berarti kita terus tidak turun tangan. Ya, ketika memandikan kita juga ikut memandikan, ikut menggotong jenazahnya dan sebagainya. Nah, ketika mengkafani juga kita usahakan ikut. Mensolati, utamanya mensolati tetap harus ikut. Dan menguburkannya. Bukan kita malah santai-santai kemudian yang mengurusi adalah orang-orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah melaksanakan wasiat yang baik. Jika sebelum meninggal orang tua meninggalkan wasiat, misalnya sebelum meninggal orang tua berwasiat, nanti meskipun bapak sudah meninggal, kamu tetap harus melanjutkan sekolahmu sampai tinggi, S2, S3 kalau bisa, semampumu, itu ya Le. Nah, itu adalah merupakan wasiat, maka sebisa mungkin harus kita laksanakan. Tapi tentu orang tua kan meninggalkan wasiat juga tidak yang sifatnya memberatkan anaknya. Orang tua tahu kemampuan anaknya kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah melunasi tanggungan hutangnya. Nah, ketika orang tua kita meninggal dan orang tua itu meninggalkan hutang, nah, maka kita sebagai ahli waris itu tentunya berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang beliau. Dan yang keempat adalah senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Jadi orang tua sudah wafat, sudah meninggal, jangan terus yang biasanya kita bersilaturahmi kepada teman-teman beliau, kepada karib-karib beliau, kita juga putus silaturahmi, tidak. Artinya kita tetap melanjutkan hubungan baik kepada orang-orang yang semasa hidupnya itu selalu bersilaturahmi atau menjadi teman baik dari orang-orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakan kedua orang tua sekalipun sudah meninggal, ya. Jadi itu setidaknya ada 4 perkara sebenarnya yang harus kita laksanakan ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu yang pertama melaksanakan wasiatnya, kemudian melunasi hutang-hutangnya kalau ada, kemudian menjalin hubungan baik dengan kerabat atau teman-teman orang tua kita, dan yang terakhir adalah senantiasa untuk memohonkan ampun dan mendoakan kedua orang tua. Jadi itu tentang adab kepada orang tua. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang adab kepada guru-guru kita. Sampai di sini. Yang ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar.
Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang terpenting bukan kalian hafal materinya, tapi adalah kalian sudah mulai untuk mengaplikasikan atau menerapkan atau mengamalkan dari ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.